Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwafillah jamaah Masjid Universitas Indonesia Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang kali ini dalam kuliah zuhur Al-Fakir akan menyampaikan beberapa maqalah dari Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Nasail Ibad yang disyarah oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan juga Allah menjaga keimanan dan keislaman kita. Salawat teriring salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Maqalah yang pertama adalah khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang lebih utama, yaitu yang pertama adalah al-imanu billah, itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa naf'ulil muslimin, memberi manfaat kepada kaum muslimin, baik dengan ucapan, baik dengan perilaku, dengan kekuasaan, dengan harta, atau dengan tenaga. Nah, di sini dituntut kita setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang lebih baik ini adalah juga kita memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Makanya apapun profesi kita, lakukanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bertanya dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Wahai orang-orang yang beriman, kapan hatimu itu lurus, hatimu itu tertuju hanya kepadaku yang hak, yang benar, bukan karena ingin dipuji, bukan ingin mendapatkan sesuatu jabatan, kekuasaan, harta, dan lain-lain. Tetapi apa yang kamu lakukan adalah wa ma nazala minal haqq, untuk kebenaran, semata-mata karena mencintai. Dan ini kan sering terjadi, terkadang kita punya WA group itu kan kadang-kadang ngasih bagus misalnya ya, melakukan sesuatu mengingatkan saudara kita, tetapi harus diingat niatnya juga harus lurus ya. Alhamdulillah telah melaksanakan qiyamul lail, telah melaksanakan baca Al-Quran, telah melaksanakan apapun ya di dalam malam itu, seolah-olah dia ingin mendapat pujian ya dari saudaranya ya. Jadi itu juga hati-hati. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan tertujunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memberikan sebuah sedekah misalnya. Aku kalau ngasih 50.000 apa kata orang? Aku kan termasuk agnia ya, orang yang mampu. Aku ngasih 1 juta gitu kan misalnya. Tetapi karena niatnya tidak karena Allah, ya itu juga jadi pahala jadi. Jadi mau mengasih berapapun, mau dilihat orang lain atau tidak lihat orang lain, tujuannya
wa manajala min haqqan Allah. Ya. Duduk di belakang, di depan, ya. Bagi orang-orang yang ikhlas muhsinin tidak masalah. Ya. Tapi tujuannya karena apa? Karena memandang Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah juga gitu. Ya. Jangan kita bangga dengan ibadah kita. Jangan kita bangga dengan apa prestasi yang kita capai. Ya. Makanya di sini dikatakan ya, orang yang mulia itu adalah orang yang bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada saudaranya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan, dan aku ciptakan bersuku-suku dan bangsa-bangsa untuk apa? Bekerja sama, ya. Untuk membangun sebuah peradaban, membangun prestasi untuk kemaslahatan umat. Baik, makalah yang kedua, man asbaha la yanau widulma ala ahadin. Barang siapa bangun pagi dan tidak bermaksud menjalmi seseorang, ghufirallahu ma jana, maka dia diampuni dosanya. Wa man asbaha usratal madlumin wa qada'a hajatil muslimin. Dan barang siapa yang bangun pagi bermaksud menolong orang yang teraniaya serta memenuhi segala hajat-hajat orang itu, kanat lahu ka ajri hijati mabruratin, ya. Maka dia mendapatkan sebuah pahala yang begitu besar, yaitu apa? Pahala haji yang mabrur. Nah, ini pentingnya kita memasang niat, ya, kapanpun, ya. Termasuk pada saat kita mau tidur, ya. Pasang niat yang baik, ya. Semata-mata tidur itu adalah untuk menguatkan fisik kita dalam upaya kita menegakkan ibadah kepada Allah, ya. Jadi niat itu sangat penting, ya. Mungkin kesempatan lain kita bahas tentang bab niat, ya. Dalam Syarah Al-Bait itu dijelaskan ada riwayat, ya. Dua orang bersaudara, yang satu tinggal di bawah, ya, di daerah pantai, satu di pegunungan. Yang di pegunungan ini adalah seorang yang abid, ahli ibadah, ya. Ahli ibadah, dia taat kepada Allah, melakukan ibadah. Sementara saudaranya itu yang di dataran rendah itu, dia melakukan sesuatu yang melanggar larangan Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi karena setan terus menggoda, ya, si abid ini merasa bahwa saudaraku di bawah sana bersenang-senang. Sesekali aku ingin mencoba lepas, ya, dari ikatan apapun, ya. Akhirnya dia turun, ya, dia turun untuk menghampiri saudaranya. Padahal dia melakukan sesuatu ketaatan kepada Allah udah 40 tahun. Nah, kebalikannya, saudaranya yang di bawah ini, yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada suatu malam itu sampai dia mengencingi dirinya, ya. Bajunya itu yang dia pakai itu sampai bau, ya. Tetapi karena esok harinya, ya, ada sesuatu yang mendorongnya dia, aku sesekali ingin mengunjungi saudaraku, aku mencoba untuk menjadi orang yang baik. Maka dia siapkan, kemudian dia berangkat naik ke atas. Si ahli maksiat tadi naik ke atas, si abid tadi yang di atas turun ke bawah, dan karena di malam itu gelap, mereka berbenturan, keduanya wafat. Makanya nanti di akhirat nanti orang akan dibangunkan dengan niat. Maka pasang niat dengan baik-baik, ya. Apapun, ya, aktivitas kita, mau bekerja, niatkan kita untuk menafkahi keluarga semata-mata untuk mencari dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak tadi musim pas masuk kita niat, ya, untuk iktikaf juga. Jadi iktikaf itu bukan di bulan Ramadan saja. Setiap saat kita bisa iktikaf. Ya. Jadi pasang niat, nawaitu iktikaf fi hadzal masjid sunatan lillah ta'ala. Pasang niat. Maka tatkala kita duduk membaca satu kalimat thayyibah la ilallah, maka itu sudah hitung iktikaf. Tetapi kalau tidak pasang niat,
tidak ada pahala itikaf, hanya pahala biasa aja. Pahala membaca Al-Quran, pahala sholat berjamaah. Ya. Alhamdulillah kita sekarang ada kuliah zuhur, itu sudah merupakan sebuah prestasi. Ya. Tetapi niat itu sangat penting. Ya. Dipasang niat pada saat di pintu di depan sana. Ya. Pada saat mengambil air wudhu, setelah itu masuk masjid, pasang niat. Ya. Niat sholat berjamaah, niat itikaf. Beda ya. Makanya kalau yang paham itu itikaf itu bukan yang hal-hal yang sangat rumit ya. Satu kali kalimat thayyibah tapi pasang niat ya sudah termasuk itikaf. Ya gitu ya. Jadi kalau nggak pasang kita menghatamkan ya 1 juz ya pahala baca Al-Qur'annya saja. Tidak mendapatkan pahala itikafnya. Ya. Jadi dua makalah ini mudah-mudahan ya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu makalah yang pertama adalah dua perkara yang paling utama adalah iman kepada Allah, kemudian memberikan manfaat kepada orang-orang muslim ya, atau orang-orang saudara kita yang non juga ya. Kalau dalam hablum minanas ya, Bapak bertetangga dengan non muslim ya, lakukan sebuah perilaku akhlak yang baik ya. Karena apa? Mereka itu tidak membaca Al-Quran, mereka tidak membaca hadis, tetapi yang dilihat itu adalah representasi daripada perilaku akhlak orang-orang muslim. Kalau mereka lihat di ISIS misalnya, di Suriah, pasti pandangan terhadap Islam itu negatif. Tetapi kalau lihat di sini gitu, misalnya Indonesia ya, ada kerukunan umat beragama, akhlaknya dibangun ya, perilakunya dibangun, cara menyampaikan dengan penuh ma'ruf, dengan penuh kasih sayang, maka itu menjadi juga representasi daripada agama kita terhadap pandangan-pandangan orang di luar sana. Ya. Makanya Nabi itu adalah akhlaknya yang paling baik ya, kepada yang seakidah maupun yang tidak seakidah. Ya. Hablum minanas ya, tetap kita harus jaga. Ya. Jadi Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tentunya juga bukan hanya kita berperilaku yang baik terhadap saudara kita yang seakidah, tetapi kita juga harus menjaga hubungan antara manusia dalam upaya membangun peradaban manusia. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.